Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashabi ajma'in amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka al-futuh wal munuh wal rusukh wa salahal jasadi wal ruh wa taubatan nasuh. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Alhamdulillah, mitra JSC yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bertemu lagi ya, pada permulaan awal tahun inilah ya, dalam program yang baru ya, semangat baru ya, kita juga buka lembaran baru ya. Jadi insya Allah hari ini adalah program perdana gitu dari program Abata. Apa itu Abata? Yaitu singkatan dari Ayo Belajar Tajwid. Karena melihat banyak sekali kebutuhan di masyarakat dari beberapa orang yang ingin sekali bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar, sesuai dengan kaidah-kaidah tajwid. Maka alhamdulillah Radio JSC hadir untuk memberikan sajian-sajian yang dibutuhkan oleh masyarakat pada umumnya. Maka insya Allah setengah jam ke depan atau lebih sedikit mungkin Bang J akan menemani mitra JSC dalam program Abata, yaitu Ayo Belajar Tajwid. Namun sekali lagi Bang J merujuk pada kitab yaitu yang dikarang oleh Kiai Haji Imam Zarkashi. Jadi banyak memang buku-buku tajwid yang beredar di toko-toko buku ya. Namun Bang J merujuk dari kitab karangan Kiai Haji Imam Zarkashi. Nanti insya Allah kita akan sama-sama belajar bagaimana cara membaca Al-Quran dengan kaidah-kaidah tajwid. Karena banyak sekali timbul permasalahan gitu. Orang-orang yang berani gitu untuk menjadi imam namun tidak menguasai ilmu tajwid ini dengan baik dan benar. Nah, perlu kita ketahui di awal bahwasanya mempelajari ilmu tajwid atau sebelum itu adalah apakah itu ilmu tajwid. Ya. Ilmu tajwid adalah ilmu tentang atau yang membahas tentang tata cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar gitu. Sesuai dengan kaidah-kaidah tajwid tersebut gitu. Seperti kita misal temukan ketika mat tobi'i yang harusnya 2 harokat atau 2 ketukan dibaca 5 ketukan, 6 ketukan. Nah, ini sudah menyalahi kaidah-kaidah tajwid. Dan kemudian bagaimana hukum mempelajari ilmu tajwid adalah fardu kifayah. Jadi mempelajari ilmu tajwid itu adalah hukumnya fardu kifayah. Jikalau memang sudah dalam satu kampung itu sudah ada yang mempelajari ilmu tajwid, maka yang lain sudah gugur dari kewajiban. Jadi alhamdulillah lah di tiap-tiap kampung itu sudah mulai banyak, atau di tiap-tiap kecamatan mungkin ada pergerakan-pergerakan yang berkenaan dengan Al-Quran. Ya. Dan Bang J berharap membahas ilmu tajwid lebih detail gitu. Jadi sebelum melangkah ke ilmu tafsir atau menerjemahkan Al-Quran, ya, yang pertama adalah sebenarnya kita belajar tentang makhorijul huruf gitu. Karena banyak gitu orang-orang yang lahan itu tergelincirnya lidah gitu. Atau bahkan di setiap daerah-daerah ada kelemahan-kelemahan. Seperti misal di kampung Bang J itu tidak bisa menyebut huruf ro gitu. Itu biasa menyebut dengan huruf ra gitu. Ada lagi yang
belum bisa, bukan tidak bisa, belum bisa menyebut huruf H, tetapi menyebut huruf Kha. Nah ini fatal. Ya, jikalau terus dibiasakan gitu. Atau bahkan yang tadinya huruf Qaf menjadi Gha. Nah ini harus sama-sama kita belajar. Namun sekali lagi bukan berarti Bang J menguasai betul gitu, atau yang lebih sempurna dalam masalah kaidah-kaidah tajwid. Mungkin ada nanti beberapa qori, ya. Qori ini memang sudah pakar betul di dalam membaca Al-Quran, baik itu dari ilmu tajwid, makhorijul huruf, kemudian juga masalah lagam, ya, nada dalam tiap-tiap bacaan. Ada naduan, ada bayati, banyak macamnya, ya. Nah, namun di sini Bang J hadir untuk sama-sama kita mempelajari ilmu tajwidnya saja gitu. Jikalau memang nanti bisa diselingi dengan makhorijul huruf, sama-sama kita akan belajar makhorijul hurufnya. Nah itu tadi, belajar ilmu tajwid ini apakah hukumnya gitu. Nah hukumnya adalah fardu kifayah. Jadi dalam satu rumah itu harus ada yang belajar ilmu tajwid, ya. Minimal misalnya bapaknya atau siapa ibunya gitu. Nanti anak-anak itu akan belajar dari ayah maupun ibunya gitu. Adapun membaca Al-Quran dengan ilmu tajwid, maka hukumnya adalah fardu ain. Jadi kalau fardu ain itu tiap individual, wajib bagi tiap individual, walaupun dia tidak mengetahui hukum tajwidnya. Jadi membaca dengan ilmu tajwid hukumnya adalah fardu ain. Namun untuk mengetahui ilmu tajwid tersebut adalah fardu kifayah. Loh kok gimana? Kok bisa beda gitu? Contoh misal, ini sering sekali terjadi di kampung-kampung lah ya. Atau mungkin ketika Bang J masih di era 90-an gitu. Jadi ketika itu Bang J belajar dengan ibu ya. Karena ibu yang lebih dominan ketika itu yang mengajari tentang masalah bacaan Al-Quran. Jadi al-ummu madrasatul ula. Ibu itu madrasah pertama. Jadi beruntung gitu jika seorang suami memiliki pasangan istri-istri yang soleha. Bukan hanya sekedar penampilan, tetapi juga secara keilmuan. Itu kelak suatu saat jadi si anak ini belajar langsung dari ibunya atau orang tuanya. Nah, kalau tidak ya ayahnya bisa, kalau memang tidak sibuk. Nah ketika itu ibu Bang Jai gitu, biasa manggilnya mama, enggak mama sih, emak lah, emak gitu. Ya. Nah itu hanya menjelaskan bacaannya, misal seperti alhamdulillahirabbil. Jadi lillahnya tuh panjang. Jadi ibu ketika itu cuma bilang, ini bacanya panjang. Tapi kalaupun misal nama hukumnya apa, nggak dijelasin. Jadi sampai saat itu ya Bang J hanya terbiasa membaca Quran dengan ilmu tajwid, tetapi tidak mengerti apa nama hukumnya gitu. Atau misal surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Nah, itu sering sekali diomelin karena bacanya kan Qul huwallahu ahad. Nah, ini kita nggak tahu nama hukumnya apa gitu. Pokoknya cara bacanya begitu. Ya. Nah ini tadi membaca Quran dengan ilmu tajwid. Jadi hukumnya fardu ain gitu. Membaca Al-Quran dengan ilmu tajwid ini adalah hukumnya fardu ain. Jadi harus sesuai dengan kaidah tajwid. Jadi tidak masalah jikalau nanti kita bermakmum dengan seorang imam dan imam tersebut tidak tahu memang nama hukumnya apa. Tapi kalau misalnya memang kita lebih mengetahui ilmu tajwidnya gitu. Ilmu tajwid kita lebih paham. Namun si imam ini dia bacaannya sesuai dengan kaidah-kaidah ilmu tajwid. Nah, ini sudah mencukupi gitu. Jadi maka akhirnya para ulama-ulama fikih mengambil kesimpulan bahwasanya tidak boleh menjadi imam orang-orang yang tidak fasih di dalam bacaan Al-Qur'annya. Nah, jadi di dalam menjadi imam yang pertama kali dituntut adalah kefasihan. Walaupun orang tersebut jahil dalam ilmu
ilmu-ilmu agama. Misal dia tidak tahu betul lah gitu mengenai masalah apa, misal zakat, puasa. Namun imam ini fasih gitu dalam bacaan. Nah, ini bisa menjadi imam gitu. Namun bagaimana Bang Jai kalau misalnya kasus hukumnya adalah imamnya ini tidak fasih. Nah, ini tidak boleh menjadi imam. Jadi di antara imam tersebut dipilihlah orang yang paling fasih di dalam bacaan Al-Qur'annya. Kalaupun dia tidak fasih dan masih dalam proses tahap pembelajaran, nah ini dikatakan oleh ulama fikih adalah sah sholat tersebut untuk dirinya saja, tetapi tidak sah untuk orang lain. Misal seperti di kampung Bang Jai gitu, ada orang yang membaca Bismillahirrahmanirrahim. Nah, tapi dia masih belajar nggak? Masih belajar tajwid, masih belajar Al-Quran gitu. Jadi orang yang selama masih belajar membaca Al-Quran itu dimaaf gitu. Tetapi kalau dia tidak mempelajarinya, maka sholatnya tidak sah gitu. Jadi syaratnya harus terus belajar. Kalau sampai tidak bisa juga, ini tidak boleh menjadi imam gitu. Nah, seperti imam tarawih, kita harus milih gitu. Imam sholat antar kawan, di kerjaan, di mana misalnya di tempat-tempat lain lah. Nah, kita harus pilih yang paling fasih sih siapa. Dan ini khusus yaitu surat Al-Fatihah. Karena surat Al-Fatihah adalah rukun yang ada di dalam sholat. Maka dari sini kita bisa mengambil kesimpulan apakah itu ilmu tajwid. Ilmu tajwid. Tajwid. Nah, kita harus, apakah itu ilmu tajwid? Ya, yaitu ilmu cara membaca. Cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Baik dan benar. Ya. Jadi ilmu tajwid adalah ilmu cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Jadi kalau bacaannya tidak baik dan tidak benar, tidak sesuai dengan kaidah-kaidah hukum, ini berarti belum mempelajari ilmu tajwid, gitu. Nah, kemudian bagaimana hukum belajar ilmu tajwid, gitu. Ya. Belajar ilmu tajwid, Nah, ini tulisannya kurang bagus lah ya. Nah, jadi dimaklum. Hukum belajar ilmu tajwid, belajar ini harus di garis bawahi, belajar ilmu tajwid yaitu fardu kifayah. Hukumnya adalah fardu kifayah. Jikalau ada satu orang saja yang sudah belajar, ini sudah mencukupi, menggugurkan saqata anil baqin. Jadi yang lain sudah tidak ada kewajiban untuk belajar ilmu tajwid. Nah, sama ini seperti hukumnya sholat jenazah, memandikan jenazah. Ini contoh. Yang lain adalah fardu kifayah. Contoh, ya, sholat jenazah. Ini umum lah mungkin ya. Nah, jadi jikalau sudah ada beberapa orang yang belajar ilmu tajwid, nah ini sudah cukup yang lain gitu. Jadi kita usahakan di dalam satu rumah tersebut ada yang benar-benar menguasai ilmu tajwid. Tidak hanya sekedar membaca Al-Quran dengan ilmu tajwid. Walaupun itu sudah menggugurkan kewajiban gitu. Nah, kemudian hukum membaca Al-Quran dengan ilmu tajwid. Adapun membaca Al-Quran dengan ilmu tajwid, hukumnya apa? Fardu ain.
Jadi per individual. Contoh adalah seperti sholat 5 waktu atau sholat fardu. Sholat fardu. Jadi membaca Al-Quran dengan ilmu tajwid adalah hukumnya fardu ain. Ini dipersiapkan gitu. Ya, para pemuda-pemuda sekarang jangan sampai nanti ketika berumah tangga jadi imam kan, aduh salah bacaannya, apalagi misalnya istrinya lebih fasih. Waduh ini apa deg-deger kita ya. Nah, tapi terus belajar, terus belajar. Jadi walaupun nanti misalnya istri kita lebih fasih dibanding kita sebagai seorang suami, tetap tidak ada istilah seorang wanita mengimami seorang laki-laki. Kan ada urutannya gitu. Jadi kalau imam itu harus laki-laki gitu. Baru kemudian anak kecil, baru khunsa. Khunsa itu banci asli ya, yang memiliki 2 kelamin, baru wanita gitu. Nah, inilah apa namanya muqaddimah awal. Apakah itu ilmu tajwid? Kita harus kenal dulu ilmu tajwid itu apa gitu. Biasa di apa namanya pengajian-pengajian kecil itu biasa kita menggunakan kitab Hidayatul Mustafid ya. Fi ilmi tajwid gitu, Hidayatul Mustafid ya. Nah, jadi asalnya jada yajudu, yaitu memperbaiki, ya enggak, memperbaiki bacaan ya, maka disebut tajwid ya. Yaitu ilmu cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar sesuai dengan kaidah-kaidah tajwid. Kemudian belajar ilmu tajwidnya. Nah ini bisa misalnya Mitra JIC catat di rumah itu. Jadi sembari belajar online. Karena saat ini situasinya COVID gitu kan. Kita tidak bisa mengadakan perkumpulan-perkumpulan lah. Ya nggak, rentan. Ya, kita mengikuti protokol dari pemerintah. Nah, jadi belajar ilmu tajwidnya sendiri adalah fardu kifayah. Ya. Yaitu jikalau ada 1 orang yang sudah belajar ya sudah cukup. Contoh sholat jenazah. Jadi kalau misal di satu kampung itu sudah ada yang menyolati, walaupun 1 orang sih kita sibuk kerja, ya nggak apa-apa, nggak dosa. Gitu namanya fardu kifayah. Kifai, ya kifayah ya cukup sudah. Gitu. Nah, adapun membaca Al-Quran, nah ini harus dibedakan ya. Belajar ilmu tajwid. Kalau ini membaca Al-Quran dengan ilmu tajwid, nah itu fardu ain. Gitu. Sama seperti sholat fardu. Nggak bisa itu. Misal di dalam rumah tangga gitu. Oh, udah bapak aja yang sholat gitu. Nggak bisa. Apa menggugurkan istri, anak? Enggak. Tetap anak sholat, istri sholat. Gitu. Itu urusan masing-masing. Kayak gitu. Makanya ada istilah guru saya, kuburan itu masing-masing gitu. Jadi udah, kalau misalnya si istri nggak mau sholat, udah tinggalin aja kita sholat. Yang penting udah ditegur gitu. Nah, dalam ilmu fikih ya, menegur gitu. Ya enggak, orang-orang yang fasik gitu, meninggalkan syariat-syariat Allah. Nah, itu ditegur. Nggak mau juga 3 kali, tapi batasannya, udah kita tinggal gitu. Antara kan kuburan kita masing-masing kan. Nah, sama begini juga. Fardu ain. Jadi jangan sampai gara-gara hal yang sepele ini bisa merusak keabsahan sholat kita. Gitu. Karena berapa banyak ya enggak orang yang sholat tetapi tidak ada nilai pahalanya sama sekali. Ini kan amat sangat disayangkan gitu mitra. Dia tidak mengerti yang mana rukun, mana sunnah, mana syarat sahnya sholat. Gitu. Kemudian tidak mengerti tata cara berwudu. Gitu. Oke, misalnya semuanya mengerti, ya rukun dia tahu gitu, sudah hafal. Nah, yang selanjutnya salah satu rukunnya adalah membaca Al-Fatihah. Gitu. Rukun sholat, ya. Rukun sholat, salah satu rukun sholat, ya. Sholat yaitu Al-Fatihah. Adapun membaca surat adalah hukumnya sunnah. Jadi yang lebih difokuskan itu adalah bacaan Al-Fatihahnya gitu. Jadi misalnya kita menemukan seorang imam fasih dalam bacaan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pas ketibang baca surat, kagak beres misal. Surat apa misal? Al-Ikhlas lah. Qul huwallahu ahad. Harusnya kan qalqalah kubro. Qul huwallahu ahad.
Nah, ini salah. Nah, ini tidak membatalkan sholat. Karena tadi bacaan surat di dalam sholat adalah hukumnya sunnah. Gitu. Kalau memang dikerjakan kemudian bacanya benar, dapat pahala. Gitu. Tapi kalau misalnya bacanya salah, ya sudah menggugurkan pahala tadi dan tidak membatalkan sholat. Gitu. Nah, jadi kita sama-sama ingin memperbaiki bacaan Fatihah kita agar suatu saat nanti ketika kita sholat ini ada nilai gitu. Dan juga kita bisa menimbang nanti entah kita menjadi seorang makmum. Contoh misalnya kita berimam gitu. Nah, kita nggak tahu kan namanya sholat di kantor-kantoran gitu atau di mall. Nah, terus kemudian kita bermakmum kepada seorang imam tadi, Allahu Akbar. Nah, nggak taunya pas dengar bacaan Fatihahnya, ini kurang fasih gitu. Ternyata masih lebih fasih kita. Nah, tidak sah gitu. Orang yang fasih bermakmum dengan orang yang ummi. Ummi itu Ya istilah saja sebenarnya. Kalau diartikan ya orang yang buta gitu. Ya, umyun. Nah, tapi yang dimaksud di sini adalah orang yang tidak pandai dalam atau tidak fasih dalam membaca Al-Qur'an. Gitu. Nah, ini gimana ini kan kasusnya gitu. Nah, kita harus mufarokoh gitu. Memisahkan diri dari si imam tadi. Gitu. Karena ya percuma bermakmum dengan orang yang tidak fasih. Gitu. Nah, ini yang harus diperhatikan. Ya. Jangan sampai hanya sekedar kita menguasai lagam bacaan, nada bacaan. Tetapi makhorijul huruf tidak kita kuasai dengan baik dan benar. Kemudian juga cara membaca dengan ilmu tajwid pun kita tidak kuasai dengan baik dan benar. Ada seperti contoh misal huruf H. Nah, ini adalah H tipis gitu. Berbeda dengan H gitu. Kalau kita baca alhamdu, artinya bisa berbeda. Ini yang menarik dari bahasa Arab ini, kalau salah titik, salah huruf, ini bisa berbeda arti. Seperti itu. Kita baca alhamdu, bismillahi, pakai hak tipis misal. Nah, ini bisa mengubah arti. Seperti itu Mitra Jaizi. Nah, kemudian tidak hanya makhorijul huruf, tetapi juga kaidah tajwidnya juga harus kita perhatikan. Maka insya Allah kita mungkin akan mulai dengan persurat saja gitu ya Mitra Jaizi ya. Kita akan mulai persurat. Karena mungkin dengan persurat kita bisa aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari lebih efisien lah. Dibanding kita mempelajarinya satu persatu gitu. Misalnya bab nun sukun dan tanwin, bab ini itu menurut Bang Ji kurang efisien. Setelah dipikir-pikir enak kita belajarnya per surat. Yang paling utama adalah surat Al-Fatihah gitu. Karena ini yang akan kita gunakan nanti di dalam sholat kita. Ntar kan sholat zuhur ya. Nah, sholat zuhur itu udah mulai kita praktekkan gitu. Dari bismillahnya sudah baik atau betul gitu kan. Sudah baik atau belum gitu kan. Banyak sekali ditemukan gitu di masyarakat bahwasanya orang-orang yang memaksakan diri gitu untuk menjadi seorang imam. Itu padahal bacaannya kurang fasih gitu. Ini jangan sampai gitu kan. Kita tidak mengetahui, kita cuma sholat aja gitu kan. Nah, tetapi padahal diri kita lebih fasih dibanding si imam tersebut. Ini jangan sampai tidak mendapatkan pahala berjamaah nanti kan. Nah, sholatnya sah tapi ya tadi pahala jamaahnya tidak mendapatkan gitu, tidak mendapatkan pahala jamaah gitu. Jadi kita harus menakar diri kita sampai mana tingkat kefasihan kita. Dan Bang Jai selalu anjurkan gitu agar tiap-tiap dari kita ini mempunyai guru Quran lah gitu. Jadi ini kan hanya sekedar pertemuan melalui sosial media gitu, mungkin kurang maksimal lah, kurang maksimal. Karena beberapa penjelasan atau mungkin hal-hal yang ingin ditanyakan Mitra Jaizi tidak mampu Bang Jai jawab langsung gitu. Nah, jadinya Bang Jai selalu anjurkan agar memiliki guru Quran.
Jadi dengan guru Quran ini tadi ada bimbingan-bimbingan khusus. Nah, posisi kita di mana? Apakah posisi kita ini di makhorijul huruf yang belum kita kuasai? Atau mungkin posisi kita yang belum kita kuasai di dalam ilmu tajwidnya. Cara membacanya masih salah. Cuman makhorijul huruf udah fasih semuanya. Ha, dha, dha, ya, ain. Nah, udah fasih semuanya. Namun ketika baca, kita salah banyak. Misalnya apa namanya? Waladdallin. Nah, kita baca waladdallin. Cepat gitu kan. Nah, itu kan ntar ada hukum-hukumnya gitu. Nah, kita harus tahu biar tidak salah di dalam membaca tadi gitu. Atau mungkin kita di kelas apa lagi? Tahfiz gitu kan. Jadi kalau guru Bang J mengajarkan gitu, tidak dianjurkan menghafal lebih dahulu gitu, tetapi dianjurkan untuk memperbaiki bacaan lebih dahulu gitu kan. Memperbaiki bacaan. Karena jangan sampai yang ditakutkan adalah ketika kita sudah mulai menghafal Al-Quran gitu, kemudian ya sebenarnya sih ini bukan kesalahan si guru biasanya, ini kesalahan si murid gitu. Ketika sudah menghafal juz 30 ya, bukan 30 juz. Juz 30, satu juz saja, dia kira sudah cukup gitu kan. Ini belum gitu, tetap ada kelas lanjutan. Ya. Apa kelas apa tadi? Tahsin Quran. Dicek sama gurunya bacanya benar apa tidak itu. Makanya sebenarnya ya kalau guru Bang J mengajarkan ya tadi, pertama makhrijul huruf, kemudian tajwid gitu, kemudian udah tahsin baru tahfiz gitu kan. Baru tingkat penghafalan. Jangan sampai ketika menghafal tersebut ada beberapa yang salah gitu. Karena nanti akan menjadi sebuah kebiasaan gitu, akan melekat ya ta'awad fi nafsi. Ya, akan apa namanya membiasakan di dalam dirinya gitu. Misalnya kalau misalnya si anak tadi ketika menghafal qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, kalau kelas hafalan sudahlah cukup lah. Dia sudah menghafal gitu. Cuman hafalan ini baik dan sempurna ya belum mencukupi gitu. Maka tadi banyak sekali misal guru-guru tahfiz yang akhirnya apa namanya disalahkan gitu. Sebenarnya bukan salah gurunya gitu. Sekali lagi Bang J bilang adalah salah si murid gitu. Dan orang tua yang mungkin kurang memahami lah, kurang mengerti ilmu Al-Quran itu sebenarnya bagaimana cara belajarnya. Kemudian kan ada tingkatan-tingkatannya. Nah ini terus gitu. Ya, makanya 6 syarat menuntut ilmu salah satunya adalah tulus zaman, terus menerus. Seperti itu Mitra Jesi. Terus menerus gitu. Jangan sampai nanti anak kita sudah hafal nih kan, juz 30, satu juz sudah lumayan lah. Itu bisa untuk menjadi imam-imam rawatib malah ya. Imam-imam tarawih gitu kan. Nah ini jangan sampai merasa cukup. Nah yang bisa memberikan stempel cukup atau tidaknya si anak ini adalah gurunya gitu. Kalau gurunya bilang sudah siap untuk diterjunkan ke masyarakat, udah baru kita apa namanya suruh jadi imam. Karena ada jaminan dari si guru tersebut. Jangan sampai kita mengecewakan guru-guru tahfiz kita gitu. Ya, nah tadi metodenya macam-macam. Setiap orang punya metode yang berbeda-beda, tapi dengan tujuan yang sama gitu. Jadi jangan sampai kita merasa cukup dengan ilmu yang kita miliki. Ini fatal gitu. Ijabur rajuli binafsi unwanu du'fi aqlihi. Orang kalau sudah merasa bangga, sudah merasa cukup, ini menunjukkan kelemahan akalnya. Jahil gitu ya. Jadi akalnya kurang gitu ya. Jadi kita jangan sampai merasa cukup, terus belajar gitu. Apa yang belum kita pelajari dan apa yang belum kita sempurnakan, kita sempurnakan. Ya. Jadi mungkin itu adalah sedikit apa namanya sharing singkat lah ya. Sharing kita berbagi sama-sama. Bang J pun masih terus belajar gitu. Sampai detik ini masih terus belajar Al-Quran. Ya. Jadi sudah coba belajar apa namanya ya ngertiin dikit-dikit lah ya, mengartikan atau menerjemahkan sedikit-sedikit ya, dan itu semua atas izin guru kita gitu. Ada ntar kalau sudah tarjamah baru tafsir.
Ya. Jadi terjemah saja tidak cukup gitu Mitra JC. Tetapi juga harus ada tafsir Al-Quran. Nah, seperti Bang J lupa suratnya. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Maka sembahlah. Fa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Nah, ini Bang J lupa gitu. Jadi jangan mungkin ucapannya salah ya. Ini yang artinya begini. Hatta ya'tiyakal yakin. Enggak, sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu yakin. Nah, ini kalau secara terjemah seperti ini. Sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu yakin. Nah, berarti kalau sudah yakin, ya sudah, tidak usah sembah lagi atau tidak usah sholat lagi. Nah, ini banyak beberapa yang menyalahkan. Nah, ini salah tafsir namanya kan. Jadi al-yakin di sini bukan keyakinan. Secara tafsir yang guru saya menjelaskan adalah kematian. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal maut gitu. Ya, sembahlah Tuhanmu, maksudnya sholat terus kita sampai datang kepada kita tuh kematian. Kalau belum mati ya terus sholat, wajib hukum. Fardu ain. Ya. Ini kalau kita artikan, wah udah, ya saya sudah yakin lah rezeki itu Allah yang kasih gitu. Takdir ini Allah yang menentukan. Allah yang maha berkuasa, udah yakin. Apa dengan begitu kemudian meninggalkan sholat? Nah ini salah gitu. Makanya tadi ada terjemah, ya menerjemahkan dari bahasa Arab itu ke bahasa Indonesia. Nah itu terjemah namanya. Ya tidak cukup untuk dijadikan hukum gitu. Nah, nanti hukum tersebut ya enggak diolah oleh beberapa ulama-ulama mujtahid gitu. Ulama-ulama yang memang memiliki kualitas khusus dalam menyimpulkan hukum. Karena nanti ada kaitannya dengan hadis. Ini sesuai enggak gitu kan? Apakah berbenturan dengan hadis gitu kan? Ayat Al-Quran tadi. Ya, kalau tidak ada berbenturan, bisa dijadikan hukum. Seperti itu. Nah ini mungkin cuma sekedar hikayat atau cerita gitu. Banyak di Al-Quran itu yang menceritakan kisah-kisah Nabi, gitu. Kemudian kisah-kisah orang-orang soleh gitu. Nah ini mungkin hanya kisah. Namun dari situ ntar para ulama saking alimnya, beliau menyimpulkan ada hukum gitu. Bagaimana cara menghadapi ini atau segala macam. Nah jadi tidak cukup gitu. Kita belajar Al-Quran, kemudian kita bisa ilmu tajwidnya, kemudian kita menerjemahkan Al-Quran tersebut, kemudian kita berani-beraninya untuk mengambil hukum dari Al-Quran itu. Tidak mudah Mitra. Jadi jangan sampai Al-Quran ini disalahgunakan, ya, disalah tafsirkan. Nah, ini berbahaya. Ya, jadi tetap kita harus mencari seorang guru Quran. Ya, nah, nanti kalau memang sudah step-step tersebut biar guru Quran kita yang menentukan. Nah, jadi Bang Jenny tidak maksimal karena hanya melalui sosial media. Tidak bisa dijadikan patokan gitu. Jadi kalau mau langsung berguru datang ke rumahnya, di hadapannya kita mengkaji. Gitu. Ya, mungkin Bang J kira cukup hari ini, ya tidak usah lama-lama. Insya Allah setiap pertemuan ya paling setengah jam atau 45 menit gitu. Sedikit tetapi bisa langsung kita praktekkan di dalam kehidupan sehari-hari. Semoga yang sedikit ini bisa memberikan manfaat Mitra JSI. Namun sebelum Bang J tutup sedikit, Bang J ingin mengulas rangkuman yang kita pelajari. Yang pertama adalah ilmu tajwid. Apa itu ilmu tajwid? Adalah ilmu cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Kemudian bagaimana hukum belajar ilmu tajwid adalah fardu kifayah. Yaitu jikalau satu orang sudah ada yang belajar di dalam satu lingkup, itu sudah cukup. Sama seperti sholat jenazah atau memandikan jenazah itu fardu kifayah. Kemudian bagaimana hukum membaca Al-Quran dengan ilmu tajwid adalah hukumnya fardu ain. Kalau ain itu per individual. Gitu. Dan juga surat Al-Fatihah termasuk rukun di dalam sholat. Jadi jangan sampai bacaan Fatihah kita ini adalah tergelincirnya lidah atau ada kesalahan. Nah, insya Allah ya, di pertemuan-pertemuan selanjutnya kita akan bahas lebih lanjut insya Allah. Dan insya Allah kita akan mulai dari surat Al-Fatihah dan hanya membahas tajwid saja Mitra JSI. Karena kalau tafsir dan terjemahnya dan tilawahnya itu sudah diajarkan oleh guru kita yaitu Ustadz Windy Iskandar LC ya. Yang mana setiap subuh insya Allah beliau akan mengajarkan kita semua. Bang J hanya belajar tajwid dan makhrijul huruf secara detail saja.
Semoga yang sedikit ini bisa memberikan manfaat, khususnya bagi diri saya pribadi. Saya mohon maaf jikalau ada banyak sekali kesalahan dan banyak sekali kekurangan. Ya, Allahu a'lam bishawab. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Syukran katsiran ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.